on the battleship Missouri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. A message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Tadi pagi hari saya mendapatkan kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengarnya dari berita radio BBC London tadi pagi hari. Berarti keadaan kita sekarang dipulih oleh kekuatan. Ya, benar. Kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang dan menyusun kemerdekaan kita sendiri-sendiri. Terus benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan semua hubungan dengan Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin menemuinya. Oh ya, ada. Silakan masuk. Silakan duduk. Tunggu sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin bertemu katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa saudara kemari? Begini Bung, tadi saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami golongan muda ingin segera Bung Karno dan Bung Hatta ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita tidak bisa seenaknya memproklamasikan kemerdekaan. Ini harus diputuskan dan direncanakan dahulu oleh PPKI. Sebaiknya Bung Karno putuskan semua hubungan dengan Jepang. Kemerdekaan adalah kita, bukan pemerintah Jepang. Kami isi untuk mendesak agar proklamasi dilakukan besok, tepatnya 16 Agustus 1945. Baiklah, untuk sementara itu, Anda semua pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merenungkannya bersama golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Kami akan pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ketiga orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Apa pendapat sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal itu sangat mendesak dan terburu-buru. Betul, sebaiknya kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita tetap mempertahankan
PPKI dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat sekali ini selesai sampai di sini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak menyetujui kita walaupun sudah didesak. Kita harus punya jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta jauh dari Jakarta dengan tujuan untuk menghindari mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Kita akan mengasingkan mereka di daerah Rengas Dengklok, yaitu di daerah Karawang. Setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Sudancho Singgi tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan pembela tanah air di bawah pimpinan Soekarno. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, ada apa ini? Kenapa kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung, kami membawa Anda kemari secara paksa. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia ini. Jadi mohon pertimbangkan kembali Bu. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Apabila perkataan Jepang hanya janji manis belaka tentang kemerdekaan bangsa kita, apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang telah terbelenggu oleh penjajahan. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua, Bung. Tapi ini adalah kesempatan dan harus kita manfaatkan. Lagi pula, pemuda di Jakarta lagi menyusun strategi untuk bertahan melawan Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh pembela tanah air tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana untuk saya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok para pasukan pemuda sudah bersiap? Jika ya, mungkin kita akan melaksanakannya esok pagi. Jadi, bagaimana kita membahas naskah proklamasi untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bu. Saya punya ide. Marilah kita ke rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Beliau mendukung kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta.
Rumah Laksamana Maeda untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk perencanaan proklamasi kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Ya, terima kasih Pak Perwira. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Baik. Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit di rumahnya. Bendera tersebut dijahit dari 2 blok kain merah dan putih. Pembacaan proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi dan dilakukan di kediaman Soekarno. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengumpulkan kalian di tempat ini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting. Bertahun-tahun Indonesia dijajah dan ini saatnya kita akan menyaksikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Nanti. Gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. Gerak kanan, gerak kiri. Gerak. Belakang.
tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Pembukaan kau dulu. Lihat promo liburan bebret selesai. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan untuk seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau harap hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau harap lagi pula hidup berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Dua, tiga. Raja dunia, berdansalah kau ratu dunia. Hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berdoa sedikit, lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja, separahnya kau akan makin lega. Ini adalah kesempatan. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu utamakanlah dirimu di sisa hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau harap hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau harap